Ada 20.000 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024. Data itu diambil dari KPA atau Komisi Perlindungan Anak, di mana data tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya kekerasan orang tua terhadap anaknya. Dan itu data yang sangat mengerikan. 20.000 kasus. Terbayang itu yang laporan. Kalau yang disatukan dengan yang tidak laporan, berapa banyak? Ya, kekerasan terhadap anak itu menjadi PR kita bersama. Tidak bisa kita menyalahkan pemerintah atau perseorangan. Maka dari itu, stop kekerasan terhadap anak. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan secara tegas, siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat diancam pidana maksimal 3,5 tahun. Beberapa dampak akibat kekerasan orang tua terhadap anaknya meliputi dapat mengganggu kesehatan mental anak tersebut. Penakut dan tidak percaya diri itulah yang akan dirasakan oleh seorang anak yang mengalami kekerasan terhadap kehidupan. Karena pengalaman traumatik yang dia dapatkan di dalam kehidupannya akan mengganggu secara mental dan juga keberanian. Agresif. Ya, anak yang mengalami kekerasan oleh orang tuanya cenderung lebih agresif. Ya, berapa banyak kasus di Indonesia di mana ada seorang anak memukul orang tuanya, memarahi orang tuanya, dan bahkan menelantarkan orang tua. Dan tidak sedikit juga ada beberapa kasus di mana anak itu mengakhiri hidup orang tuanya. Betapa mengerikan itu semua. Ya, terganggunya kecerdasan anak. Anak yang sudah terkena mental akibat sering dimarahi, sering diberikan kekerasan oleh orang tuanya, ini akan mengganggu nilai akademisnya, prestasinya, kemudian minat bakatnya, dan itu sungguh sangat merugikan. Terlebih ingat, Indonesia itu akan emas tahun 2024. Kalau tidak diajarkan, kalau tidak dididik, dan kalau tidak kita benahi sistem yang sudah berjalan, maka Indonesia tahun 2025 bukan emas, tapi harapan emas. Gimana Ibu? Seram dengan dampak yang tadi. Ya, kalau itu kita biarkan, maka generasi emas itu akan menjadi generasi cemas. Kita sebagai orang tua tentunya perlu memiliki skill parenting terhadap anak, karena ini untuk melindungi anak-anak kita. Jika itu sudah terjadi di dalam keluarga ibu dan di dalam kehidupan ibu, maka yuk kita sama-sama hari ini kita benahi, kita perbaiki. Ada beberapa hal yang bisa ibu lakukan jika itu sudah pernah dialami oleh keluarga ibu. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan anak. Berikan pelukan kepada anak sehingga anak merasa orang tua itu hadir ke dalam kehidupannya. Ajak bicara juga anak. Ajak bicara bagaimana dia minat dan bakatnya, keinginannya, kemauannya, mau apa masa depannya, diajak. Dan yang terpenting adalah meminta maaf terhadap anak itu sendiri. Jangan sampai kita ego, karena keegoisan kita itu akan menjadi malapetaka bagi anak, terutama bagi kita yang saling meninggikan ego, maka yang jadi korban anak. Maka dari itu kita harus bisa memaafkan dan meminta maaf kepada anak atas apa yang telah kita lakukan. Dan ingat, anak tergantung pola didik orang tuanya. Ada 4 hak anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama, hak didengar. Ya, anak itu harus didengarkan dalam dia berpendapat, dia inginnya kemana,
inginnya apa, maka kita harus memenuhi dan mensupportnya, bukan malah menentangnya. Hak hidup. Ya, anak harus memiliki hidup dan kehidupan yang layak, jauh dari kata ketidaklayakan. Tetapi jika kondisi tidak memungkinkan, maka kita harus betul-betul mempersiapkan, karena kehidupan anak itu tergantung dari apa yang kita kerjakan. Jadi berikanlah yang terbaik buat anakmu. Hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan kekerasan seksual. Ya, anak kita itu harus kita lindungi dan berikan kehidupan yang nyaman sehingga anak bisa hidup dengan semestinya. Dan pastikan anak itu terhindar dan terbebas dari yang namanya kekerasan, bahkan eksploitasi, bahkan kekerasan dalam anak. Kita sebagai orang tua harus menjamin itu. Ya, yang terakhir adalah anak adalah titipan Sang Ilahi, dan itu karunia yang diberikan kepada kamu, diberikan kepada ibu yang dipilih berdasarkan kasih sayang. Maka bersyukurlah, di luaran banyak orang yang ingin memiliki anak. Tetapi kalau misalkan kamu hanya memiliki anak untuk disiksa, ngapain? Mending kasih ke orang lain aja. Saya Indra Ramadan, sekian dan terima kasih.